Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang tidak kita inginkan, dan diberi kesehatan jasmani kita maupun rohani kita. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Ansori Rusman. Kali ini saya akan mereview apa yang telah saya baca di kitab atau buku Akhlaqul Lilbanin. Buku yang ditulis oleh Umar bin Ahmad Baraja. Kitab ini yang bermakna pendidikan akhlak budi pekerti bagi anak laki-laki. Di jilid pertama banyak sekali menerangkan bagaimana orang-orang yang tidak berakhlak, bagaimana orang-orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak adalah orang yang senantiasa taklim kepada orang tuanya, menghormati orang tuanya, taklim kepada guru-gurunya, dan hormat kepada sesamanya, sesama tetangganya, dan menghormati orang yang lebih tua darinya, dan menyayangi orang yang lebih muda darinya, yang selalu berkata baik, tidak pernah berbohong, berkata selalu menyejukkan siapapun orang-orang yang berada di sisinya. Dan orang yang tidak berakhlak ya sebaliknya. Tidak kata lain, orang yang tidak berakhlak selalu saja membuat tercela, berkata bohong dan lain sebagainya. Dari jilid pertama ini saya mendapatkan cerita dari seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad, yang mana dia ingin pergi ke kebun bersama ayahnya. Namun pada saat di perjalanan ia melihat bunga yang indah, tapi di balik bunga yang indah itu terdapat ada kecacatan di pohonnya. Kemudian Ahmad pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa di balik bunga yang indah itu terdapat pohon yang cacat atau bengkok?" Ayahnya pun menjawab, "Wahai anakku, itulah kelalaian dari sang tukang bunga, karena tidak merawatnya dengan baik dan memperhatikannya dari segi inci per incinya." Maka kemudian Ahmad pun mengajak ayahnya untuk membenahi pohon tersebut. Namun apa kata ayahnya? "Wahai anakku, tidaklah bisa kau memperbaiki pohon tersebut, karena pohon itu sudah melampaui batas ketuaannya dan kedewasaannya." Apa sih yang kita dapat dari cerita tersebut? Pelajaran yang kita dapat dari cerita tersebut bahwasanya tidak mudah kita menanamkan akhlak yang mulia itu kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita, kepada murid-murid kita, kalau tidak ditanamkan dari ia masih kecil. Kenapa? Karena data yang selalu dimasukkan dari kecil, data yang kita masukkan negatif maupun positif, akan menjadi karakternya di masa dewasa. Itulah sebabnya kenapa di kitab Akhlaqul Lilbanin ini banyak sekali didikan yang berakhlak mulia untuk orang-orang, untuk anak-anak yang sedang menempuh pelajarannya di usia dini, tidak saat dewasa seperti kita. Untuk kita semua, maka bacalah kitab ini untuk kita mempraktikkan akhlak-akhlak Nabi kepada
anak-anak kita kepada anak didik kita semuanya. Sebagaimana yang di jilid kedua ini dicontohkan bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia, akhlak dari para sahabat Nabi besar Muhammad SAW dan juga para alim ulama yang mana telah dicontohkan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Maliki radhiyallahu anhu. Pada saat itu Imam Syafi'i sedang belajar kepada Imam Malik, dan pada saat itu Imam Syafi'i sangat perlahan membuka lembaran kitabnya agar Imam Malik sebagai gurunya tidak mengetahui apa yang Imam Syafi'i lakukan. Dan juga telah dicontohkan oleh Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yang mana ada tetangganya yang sama sekali tidak suka kepada Abu Hanifah. Akan tetapi bagaimana Abu Hanifah menghadapi tetangganya tersebut? Beliau senantiasa berkata baik, senantiasa menyapa tetangganya, senantiasa mengucap salam kepada tetangganya, sehingga Ibu Hanifah ditegur oleh temannya, oleh orang-orang di sekelilingnya. Kenapa engkau berbuat baik kepada dia yang selalu tidak baik kepadamu? Abu Hanifah pun menjawab, itu adalah haknya. Maka dari kedua tersebut, itulah akhlak ulama-ulama kita yang selalu menghormati gurunya, yang selalu menjaga keberadaannya untuk tetangganya, yang selalu menghargai tetangganya walaupun tetangganya tidak suka kepada kita, walaupun tetangga tidak menghormati kita. Alangkah baiknya kita berbuat baik kepada tetangganya, kepada tetangga kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak sekali salah dalam menyampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.